Halo pemirsa, kita jumpa lagi dalam NTV Prime Dialog. Saya Doni The Kaiser. Hasil jeblok timnas U20 di ajang Piala Asia U20 tahun 2025 membuat PSSI mengambil keputusan memecat sang pelatih Indra Syafri. Timnas U20 gagal meraih kemenangan di 3 laga fase grup dan tidak mampu menembus target semifinal sebagai syarat lolos untuk melaju ke Piala Dunia U20 2025. Ya, tanpa Indra Syafri, estafet pembinaan kelompok umur harus segera dilanjutkan. Kira-kira siapa sosok yang akan menggantikan Indra Syafri? Mari sama-sama kita diskusikan dengan narasumber yang telah kami hubungi melalui sambungan Zoom. Yang pertama ada Gita Suwondo, analis sepak bola, dan mantan pesepak bola profesional tanah air Sahar Ginanjar. Bung Gita, Bung Sahar, apa kabar? Baik, Roni. Siap, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sebelum mulai diskusi, saya ajak Anda berdua dan juga pemirsa, mari kita sama-sama simak tayangan yang berikut ini. PSSI resmi memecat Indra Syafri dari jabatan pelatih Timnas Indonesia U20. Pemecatan ini imbas kegagalan di Piala Asia U20 2025. Dari 3 pertandingan fase grup, Timnas U20 tanpa kemenangan dan gagal lolos ke babak selanjutnya. Padahal, targetnya adalah mencapai semifinal demi tiket lolos ke Piala Dunia U20 2025. Melalui situs resmi PSSI, Ketum PSSI Erick Thohir menyatakan keputusan memecat Indra Syafri tersebut melalui evaluasi bersama Exco. Erick menambahkan berterima kasih atas upaya Indra selama ini dalam menangani tim Garuda Muda. Indra Syafri sendiri sebelumnya menegaskan siap bertanggung jawab atas tersingkirnya Timnas U20 di Piala Asia U20. Ia mengaku siap dievaluasi atas kinerjanya tersebut. Indra punya prestasi gemilang saat menangani tim kelompok umur. Ia 2 kali membawa Timnas Indonesia U19 juara Piala AFF dan sukses mengantar Timnas U23 juara SEA Games 2023. Selanjutnya PSSI akan segera mencari pengganti Indra Syafri untuk melanjutkan program pembinaan sepak bola usia muda yang sudah berjalan. NTV melaporkan. Ya pemirsa, kita lihat juga kira-kira seperti apa rekam jejak Indra Syafri saat menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Kami sudah siapkan tayangan grafis berikut ini, mari kita simak sama-sama. Indra Syafri menjadi instruktur kepelatihan PSSI pada tahun 2007, kemudian pada tahun 2011 menjadi pelatih Timnas Junior, dan membawa Timnas U19 menjadi juara AFF pada tahun 2013. Pada tahun 2019, Coach Indra berhasil membawa Timnas U22 menjuarai AFF. Kemudian, seperti yang Anda masih ingat, tahun 2023 kita bisa memboyong medali emas dalam ajang SEA Games. Dan di tahun 2024, membawa Timnas U19 juara AFF, serta di tahun ini sebagai pelatih Timnas U20, namun gagal kemudian membawa pasukan kita untuk berlaga di ajang bergengsi itu. Oke. Baik pemirsa, saya mau minta pendapat dulu Bung Sahar nih sebagai pesepak bola ini. Kalau misalnya Anda, saya minta sebuah pertanyaan singkat saja. Coach Indra dipecat, setuju atau tidak? Bung Sahar. Untuk evaluasi, karena pelatih itu kan ada evaluasi ya. Setiap pelatih mau di klub mau di timnas pasti ada hasil dan pasti ada evaluasi. Mungkin kalau masalah evaluasinya sudah disetujui dan dengan hasil pertandingan, saya rasa setuju-setuju aja, karena dari semua itu ada dari hasilnya gitu loh Mas. Jadi bukan berarti Ya. Komunikasi dengan Bung Sahar sepertinya mengalami kebekuan, ya. Tapi mudah-mudahan bukan berarti kebekuan komunikasi antara PSSI dengan siapapun pelatihnya. Saya akan bergeser dulu ke Bung Gita. Bung Gita, soal Coach Indra yang kemudian dinonaktifkan, apa catatan Anda? Saya pikir begini,
Coach Indra kan sudah dengan segala macam prestasi yang sudah dia bukukan ya. Tadi udah terlihat di grafis tadi bagaimana juara AFF 2 kali, ya AFF Under 19 2 kali, AFF Under 20 itu 2 kali. Kemudian tahun lalu juga membawa juara AFF Under 19 di Surabaya. Tapi persoalannya sekarang adalah rasa-rasanya federasi ini targetnya adalah untuk ke Piala Dunia. Kalau kita bicara AFF kan levelnya ASEAN. Ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa dia juga pernah membawa tim Under 19 ini ke perempat final Piala Asia tahun 2018 pada saat bermain di kandang sendiri. Kalah dari Jepang pada saat itu di GBK. Tapi kan kalau levelnya ingin lebih tinggi lagi untuk lolos ke Piala Dunia, artinya masuk ke bersaing dengan negara-negara besar di Asia untuk lolos ke semifinal. Ini kenapa kemudian saya pikir juga wajar-wajar saja ke Coach Indra digantikan. Apalagi kalau kita bicara pelatih Under 20 itu kan biasanya by event ya. Pelatih SEA Games juga by event. Eventnya kelar, terlepas berhasil ataupun tidak berhasil ya pasti akan ada pergantian. Karena kalau berhasil dia akan dibawa ke jenjang yang lebih tinggi, melatih ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau tidak berhasil akan diusahakan ada penggantinya yang lain untuk kemudian berusaha membawa tim ini ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan target federasi. Saya pikir seperti itu. Artinya Coach Indra ini nggak level untuk Piala Dunia, begitu? Belum kelihatan levelnya. Kalau kita bicara AFF iya. Asia dia mungkin pernah membawa sampai perempat final kok dengan tim yang dilatihnya tahun 2018. Jadi secara level Asia sampai perempat final pada saat menjadi tuan rumah oke-oke saja. Tapi kemarin terlihat sekali pada saat bermain di Shenzhen dalam 3 pertandingan dan bukan itu saja. Bahkan pada saat kita kualifikasi menuju ke Shenzhen sendiri melawan Yaman pun tidak bisa memenangkan laga pertandingan. Jadi memang kendalanya adalah untuk membawa ke level yang lebih tinggi. Dia belum berhasil. Tidak mengatakan bahwa dia buruk. Dia dengan segala macam prestasinya kita harus mengacungkan jempol bahwa dia yang berhasil di ASEAN. Tapi kalau kita mau melangkah tidak menjadi juara Asia, tapi melangkah ke 4 besar karena itu target untuk masuk ke Under 20 ya mau tidak mau harus digantikan jadinya. Oke, saya kembali ke Bung Sahar. Mudah-mudahan sudah terkoneksi dengan baik, Bung Sahar. Ya. Ya, Maaf, Bung Mas. Sahar pernah berinteraksi dengan Coach Indra nggak? Atau pernah dalam satu masa gitu dilatih oleh Coach Indra? Zaman saya belum pernah sih, tapi Belum saya ya, belum kenal sempat sama ya? beliau. Oke, Belum tapi sempat. sebagai seorang pesepak bola profesional tentu kan ada hal-hal yang bagi seorang pemain bola itu sangat penting didapatkan dari seorang coach atau seorang pelatih. Anda melihat misalnya Coach Indra apakah sudah maksimal memberikan yang maksimal buat para pemainnya atau ada hal-hal yang mungkin perlu ditingkatkan lagi? Seorang pelatih itu pasti ingin setiap laga atau setiap menangani tim itu ingin maksimal, Mas. Jadi saya rasa kalau dibilang tidak maksimal itu tidak terlalu masuk akal bagi saya. Jadi menurut saya dia pasti sangat maksimal. Yang jadi permasalahan kan dari statistik Coach Indra melatih dan bisa menjuarai kompetisi di AFF dan di SEA Games itu kan memang levelnya level Asia, sedangkan yang Piala Dunia ini kan udah levelnya udah beda kelas. Jadi mungkin sepak bola itu berevolusi. Jadi mungkin di saat evolusi dalam sepak bola ini kita mungkin lebih agak ketinggalan sedikit. Jadi sehingga level kita masih belum bisa mengejar di mana untuk level sekelas Piala Dunia gitu. Level kita ini termasuk level coachnya, pelatihnya begitu, Bung Sahar? Saya tidak bicara pelatih, tapi level di kita ini dalam arti pemain itu kan diambil dari setiap klub. Dari setiap klub itu harus ada kompetisi yang jenjangnya yang bagus gitu. Sedangkan di kompetisi kita aja sekarang regulasi atau hal-hal lainnya aja lebih mengutamakan yang senior. Jadi juniornya juga berjalan, diberi menit bermainnya juga nggak banyak. Jadi hal-hal seperti itu yang sehingga membuat level timnas yang usia 20 ini tertinggal. Menurut saya sih seperti itu ya. Iya, ditambah lagi dalam negeri kita sebenarnya kan miskin kompetisi untuk junior ya. Kan nggak bisa juga sepenuhnya disalahkan semua beban ke pelatih. Pelatih pasti kena dampak, pemain juga kena dampak kalau miskin kompetisi. Nah ini gimana dong Bung Sahar? Ya ini
bersinergi ya, sinkron ya. Jadi kita juga sebagai pemain terkadang bingung. Pelatih juga pasti akan bingung memilih pemain. Zaman saya dulu ikut SEA Games, setiap klub dipanggil beberapa pemain yang masuk di usianya. Setelah usianya dia melakukan TC berjalan, seminggu latihan terus pulang, seminggu lagi latihan terus pulang lagi. Hal-hal seperti itu sebenarnya tidak efektif untuk menurut saya untuk TC jangka pendek. eh, eh, menginginkan kompetisi atau menginginkan di suatu turnamen itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu loh. Jadi tidak pelatih itu nggak salah sebenarnya. Pelatih itu bingung juga untuk memilih pemain seperti apa karena pelatih melihat pemain tersebut di under 20 ini mereka mainnya di klub mana gitu loh. Sedangkan menit bermainnya bagaimana, pengalaman bermainnya bagaimana. Sedangkan yang dia lawan kemarin di pra Piala Dunia itu dia ya lawannya udah main di klub profesional yang sudah mendapatkan menit bermain dengan cukup dengan cukup lah untuk bisa bermain di kompetisi sekelas tim nasional gitu loh Mas. Oke, saya kembali ke Bung Gita. Bung Gita, pelatih kan nggak berdiri sendiri ya. Kalau kita bicara sistem, maka harusnya kita bicara soal kepelatihanan begitu. Nah, sebagai otokritik buat perserikatan kita, apa yang bisa Anda sampaikan biar nanti Coach Indra ini bisa jadi contoh atau teladan buat coach-coach berikutnya. Jangan sampai nanti ada habis manis sepah dibuang. Saya minta maaf atas diksi mungkin yang kurang tepat, tapi konteksnya Anda pasti paham, Bung Gita. Ya, gini, kalau sulitnya itu tadi ya, bagaimana kompetisi kita tidak ramah terhadap pemain-pemain muda. Sekarang kan kalau kita bicara Liga 1 sudah ada peraturan bahwa setiap tim harus menurunkan pemain-pemain under 22. Kemudian kalau under 22 ya, kalau Liga 2 harus pemain under 21. Tapi kan kita bicara under 20 ini, ya, jarang sekali diberi kesempatan under 20 itu. Kenapa? Artinya tim SEA Games itu akan penuh dengan pemain-pemain yang sudah bermain di Liga karena klub-klub Liga menurunkan under 20 itu, tapi tidak under 20. Ini makanya sosok-sosok seperti Donitri, kapten dari timnas under 20 ini jarang sekali. Dia dimainkan di Persija pun jarang, tapi dia punya menit bermain. Kadek Arel, bahkan dalam 2 bulan ini dia baru bermain reguler bersama Bali United. Pada saat Bali United sedang berusaha untuk mengubah komposisi tim mereka yang dianggap tidak terlalu bagus di paruh pertama musim Liga, sehingga pemain-pemain muda dimainkan, pemain-pemain muda lokal. Ini jarang sekali. Ini yang membuat ya jadinya pelatih jadi sulit sekali untuk mendapatkan tim yang menit bermainnya cukup. Nah, ini yang dimana kompetisi kita EPA itu harus yang dimainkan. EPA itu kan ada under 20, ada under 18, ada under 16. Sehingga pemain-pemain ini mau tidak mau kompetisinya akan berjalan tanpa mereka harus ikut Liga 1 atau Liga 2, kompetisi yang memang sudah profesional. Ini yang membuat kita berbeda dengan Iran, kita berbeda dengan Uzbekistan. Bahkan Iran itu walaupun kemarin akhirnya mereka tidak lolos ke Piala Dunia karena gagal di perempat final, mereka punya pemain yang bahkan tidak bisa dilepas oleh Rubin Kazan, klub dari Rusia. Kenapa? Karena mereka bermain profesional di sana, sedangkan pemain-pemain kita tidak ada. Kemudian Iran juga punya striker mereka Golizadeh yang berjenjang. 2 tahun lalu di tahun 2023 dia memperkuat Iran di JIS, dia bermain di Piala Dunia Under 17 bersama tim nasional Iran Under 17, bahkan mengalahkan Brazil di sana coming from behind. Jadi pemain-pemain ini punya segudang pengalaman untuk bersaing dengan yang terbaik di dunia. Itu yang tidak kita dapat di pemain-pemain kita. Kalau kita mengacu ke 2 tahun lalu pada saat under 20 di bawah Sintayong, lumayan mendapatkan 4 poin di Uzbekistan, kalah dari Irak dan kalah dari Uzbek dan bermain imbang dengan Uzbekistan yang merupakan 2 finalis di kejuaraan itu. Kita punya Marcelino di sana, kita punya Hoki Caraka di sana yang di dalam kompetisinya juga klubnya selalu menggunakan mereka. Kemudian kita punya M Ferrari yang bersama Persija juga sering dimainkan. Jadi memang agak berbeda dengan yang sekarang ini. Kemudian kemarin kan Caviatur yang punya tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti. Jika mentok tidak bisa masuk ke final terlawan juga cedera dan tidak bisa dibawa. Jadi memang banyak kendalanya tim ini sehingga agak menyulitkan bagi tim pelatih. Walaupun tetap merupakan tanggung jawab pelatih untuk pada saat dianggap gagal total ya harus ada yang bertanggung jawab, ya biasanya pelatih jadinya gitu. Ya kalau sudah bicara harus ada yang bertanggung jawab, ujung-ujungnya pelatih yang kena ya Bung Gita ya. Ya nggak mungkin pemain kan ya. Betul. Cuma ini bagian dari akumulasi kegagalan tanda petik yang dievaluasi oleh perserikatan kah? Atau sebenarnya hanya soal parsial? Karena kan
kalau kita lihat kegagalan di Piala Asia, oke, ini yang terakhir. Nah, sebelum-sebelumnya tadi dari data yang saya sampaikan, prestasi Coach Indra juga lumayan mentereng loh. Lumayan. Iya, itu tadi kalau saya bilang federasi kan inginnya lolos ke Piala Dunia buat under 20. Ya, dan kemudian eventnya under 20 kan masih tahun depan, ada AFF under 19 Iya. nanti tahun depan. Ya dengan Coach Indra sudah berakhir dan dianggap tidak berhasil, ya mau tidak mau, ya tidak ada salahnya juga bahwa dia tidak. Saya yakin Coach Indra akan mendapatkan kesempatan nantinya di kemudian harinya. Tapi untuk sementara mungkin ada kesinambungan karena kalau kita lihat kan April nanti ada under 17, Coach Iya. Nova Arianto yang pegang. Jika dia berhasil, kenapa tidak dia dicoba menjadi pelatih under 20? Toh anak-anak under 17 yang tahun depan akan bermain untuk under 20 ya, kalau Goli dan kawan-kawan akan bermain untuk timnas under 20 nanti tahun depan karena usianya yang sudah bertambah. Kemudian kalau kita lihat kan sekarang di SEA Games ada Gerard Vandenberg yang pegang. Kan tim under 20 ini akan dipegang oleh Gerard Vandenberg juga. Kalau mereka berhasil di SEA Games, kenapa dia juga tidak pegang under 20? Karena dia kan pasti sudah biasa bermain, dia sudah bisa memegang tim yang sekarang dipegang oleh Coach Indra Safri untuk menuju ke SEA Games Desember nanti. Maksudnya ada peluang Coach Indra comeback begitu? Comeback tapi mungkin tidak sebagai pelatih, pasti ada posisi karena kalau kita bicara Coach Indra kan dia sudah dari tahun 2007 tadi, kemudian 2013 sempat menjadi pelatih Bali United, toh akhirnya kembali lagi menangani timnas untuk keurusan yang kelompok umur ya. Tidak pernah di tim nasional senior tapi di kelompok umur. Jadi saya pikir juga suatu saat akan ada kesempatan nanti entah SEA Games, entah nanti under 17 itu tadi. Dan kalau kita sekarang banyak mengacu pada pelatih-pelatih Belanda, siapa tahu nanti ada pelatih Belanda yang lain di samping Vandenberg. Kan sekarang Vandenberg udah SEA Games, tapi Ya. mungkin aja ada pelatih-pelatih yang lain yang akan didatangkan nantinya. Oke, Bung Sahar, harus kita akui ya bahwa Coach Indra itu punya salah satu kelebihan, dia bisa kaderisasi mencari bibit-bibit muda ya dari berbagai daerah. Menurut Bung Sahar sebenarnya itu sebagai sebuah nilai plus kah? Atau memang kalau target kita untuk Piala Dunia itu nggak begitu penting? Dari aspek Anda sebagai seorang pemain profesional, Bung Sahar. Iya, Coach Indra dari dulu dia selalu mencari bibit-bibit pemain sampai ke pelosok-pelosok ya. Kita tahu pemberitaan dimanapun dia selalu mencari bibit-bibit ke pelosok-pelosok di negara kita gitu, sampai Aceh, sampai Papua gitu loh. Walaupun mereka tidak terlihat kompetisinya di daerah-daerah tersebut, tetapi Coach Indra berani untuk mengambil sikap mencari pemain sampai ke pelosok daerah gitu loh. Itu sebenarnya nilai plus dari Coach Indra. Tidak semua pelatih hampir mau untuk melakukan hal tersebut gitu loh, Mas. Nah, itu berarti bisa diteruskan atau dijadikan sebagai salah satu kriteria siapapun coach pengganti Coach Indra itu dia harus memiliki kemampuan itu nggak sih menurut Anda, Bung Sahar? Menurut saya tradisi itu mungkin harus tetap dijalankan ya, karena Mas di Indonesia itu pemain berbakat itu banyak, cuman memang tidak terlihat. Masuk ke klub profesional atau masuk ke EPA itu kan tidak mudah ya. Ada orang yang tidak mempunyai maaf lah, kurang mampu orang tuanya untuk memasukkan ke akademi football gitu atau hal-hal seperti itu, SSB atau seperti itu, sehingga dia bermain di pelosok, di kampung-kampung, tetapi bahwa si pemain itu tetap mempunyai bakat. Jadi di negara kita ini banyak keterbatasan sehingga pencarian pemain juga merasa terbatasi gitu loh, Mas. Ya, oke. Pertanyaan yang sama buat Bung Sahar dan juga Bung Gita. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai idealnya pelatih atau coach yang tepat untuk pengganti Coach Indra, kalau kita bicara level dunia, kriteria atau syarat utama dari Anda berdua apa? Bung Sahar dulu. Kriteria tetap harus bisa selektif memilih pemain dari kualitas, kuantitas, dari segi teknik, segi mental, segi fisik. Itu harus tetap diprioritaskan. Karena kita tahu pemain-pemain di Indonesia itu sangat ketinggalan. Dalam arti seperti halnya dalam ahli gizi gitu loh. Di kita itu masih minim pengetahuannya. Ada pemain bola aja sampai hal-hal kecil seperti Sintayong, Coach Sintayong bicara bahwa pemain kita dilarang makan gorengan. Itu sebenarnya dari zaman dulu udah masih dibahas ya. Ya. Masih dibahas dan itu masih berlaku. Tapi ya
kita harus mencari pelatih yang memang bisa eh, menjaga terhadap pemain itu, mengerti akan gizi, akan protein, sehingga menimbulkan kondisi fisik yang sangat bagus gitu loh. Tetapi tetap intinya fisik, mental, segi teknik itu harus tetap selektif memilih pemain yang berkualitas. Oke, Bung Gita, catatan Anda biar kita dapat coach pengganti Coach Indra yang levelnya itu tadi seperti Anda saya kutip yang sudah internasional lah begitu. Ya, betul. Dia harus punya kemampuan ya untuk bisa memilih pemain, tapi persoalannya adalah dia harus memilih pemain dari kompetisi yang ada kalau idealnya. Kompetisi yang ada itu yang sampai sekarang Lagi jarang mana dong kalau tersedia. miskin kompetisi? Iya, EPA itu kan hanya beberapa bulan. Kemudian dia bisa memilih dari kompetisi Liga 1 dan Liga 2. Tapi Ya. Liga 1 kan jarang, Liga 2 yang sering. Nah, Liga 2 ini yang kemudian tidak bisa bersaing dengan negara lain. Persoalannya kalau kita bicara olahraga kan di mana-mana degree of comparison. Jadi perbandingan. Nah, itu tadi yang menyulitkan. Tapi yang seperti yang tadi Bung Sahar bilang bahwa semuanya itu harus berdasarkan seleksi yang sangat yang sangat ideal di mana datang dari kompetisi sendiri, kemudian pemain itu benar-benar harus dijaga dari sisi kondisi, mental, fisik, dan yang lain-lain. Saya pikir mungkin tidak langsung dunia, tapi setidaknya kita bisa bersaing di Asia. Karena kita pernah setidaknya mendekati untuk bersaing di Asia tahun 2023. Kemudian Coach Indra sendiri pernah membawa kita sampai perempat final tahun 2018, walaupun ada embel-embel itu di kandang sendiri. Tapi apapun kan kita berhasil ke sana. Kenapa tidak? Yang persoalannya adalah lolos ke Piala Dunia Under 20 ini sulit. Kenapa? Karena harus masuk semifinal. Bahkan kalau kita lihat Iran dan Uzbekistan yang sudah menyingkirkan kita sekalipun gagal juga lolos ke semifinal kemarin. Kalah dari Korea dan Jepang yang memang industri sepak bolanya sudah sangat maju. Industri sepak bola itu saya pikir juga salah satu hal yang akan memudahkan pelatih dimanapun nanti. Iya, dan jangan lupa ya Bung Gita, kita kan harus bicara ekosistem ya. Artinya pelatih itu kan bagian dari sebuah kepelatihan yang merupakan ekosistem. Misalnya pelatih, oke, sesuai dengan kriteria yang Anda sampaikan. Asisten pelatih, hal-hal apa lagi yang sebenarnya sangat urgent yang kemudian bisa membangun sebuah ekosistem yang bisa mensupport pelatih itu bisa maksimal, Bung Gita? Iya, itu tadi kompetisi yang berjenjang, yang itu tadi. Kenapa? Ya, under 14, begitu mereka berusianya tambah, akan ada di under 16. Tim nasional under 17 pasti akan mengambil dari sana. Kemudian dari under 16 akan menjadi under 18, under 20, sehingga semuanya akan selalu mengisi tim nasional berikutnya. Kan kita jarang sekali mendapatkan pemain dengan kualitas seperti Marcelino Ferdinand. Ya. Dan Marcelino kan mau tidak akan dimainkan di under 17 ataupun bahkan under 20. Dia langsung ke senior atau ke under 23. Hal-hal seperti ini yang harus banyak Marcelino lain yang dihasilkan oleh kompetisi yang berjenjang. Saya pikir seperti itu. Jadi. Oke, saya kembali ke Bung Sahar. Bung Sahar, kalau dibandingkan di era Anda dulu dan kemudian dengan sekarang ini tentu ada perbedaan ya, pola, masa, zaman, gaya kepelatihan dan juga pemain-pemain itu sendiri. Anda melihat perbedaan yang signifikan sehingga memerlukan kualitas pelatih yang seperti apa yang cocok di era sekarang ini, Bung Sahar? Ya itu Mas, karena saya sudah bilang dari awal sepak bola itu selalu berevolusi. Ilmu-ilmu tentang sepak bola itu selalu berevolusi, sekolah, pelatih juga selalu meningkatkan license-nya mereka untuk selalu mendapatkan ilmu yang baik, yang baru gitu loh. Di zaman saya itu dulu kompetisi under 21 itu ada dan dia kompetisinya sangat lama. Jadi berkesinambungan, senior dan junior itu berkesinambungan. Jadi pemain U21 itu bisa bermain di level senior langsung bila mana si senior itu pemainnya telah kehilangan pemain sehingga bisa narik dari under 21 itu. Nah, yang saya pikirkan kenapa liga kita tidak menjalankan seperti yang waktu zaman saya lagi, sehingga kan waktu zaman saya kan itu membuahkan bibit-bibit sepak bola Indonesia sehingga bisa bermain di kompetisi profesional yang dia udah siap untuk menjenjang di senior gitu loh. Masa pelatih itu dia tetap melanjutkan sekolah, berevolusi untuk meningkatkan ilmunya. Jadi menurut saya harus cepat
adaptasi, harus cepat menerapkan apa yang ilmu mereka dapatkan di saat pelatih tersebut meningkatkan kualitas lisensinya seorang pelatih gitu loh, Mas. Ya, Bung Sahar, saya mau nanya sih, apa sih tipsnya yang bisa dilakukan oleh seorang pemain ya, kalau misalnya kita miskin kompetisi, kemudian laga sangat terbatas, agar dia bisa tetap berlatih tanpa banyaknya ajang itu, apa yang bisa dilakukan oleh seorang pemain? Pemain bila ditanya seperti itu agak susah juga, Mas, karena pemain itu kan yang dibutuhkan jam terbang. Jam Ya, terbang bermain untuk meningkatkan kualitas dia, untuk meningkatkan mentalitas dia gitu loh. Kalau hanya sekedar latihan mandiri, latihan di waktu off-nya kompetisi, pemain itu juga mungkin yang dia tingkatkan hanya sekedar fisiknya aja, tapi kan ya, mentalitas, segi pengalaman. Karena di saat kita, masuk ke profesional, kita itu yang dibutuhkan itu mentalitas, karena tekanan-tekanan di saat kita bermain di level yang sudah di atas atau level yang profesional itu sangat-sangat besar sekali, Mas, tekanannya. iya, iya. Dan dukungan pelatih dalam hal ini juga sangat penting ya. Betul, dukungan pelatih juga, sangat mendukung, mempengaruhi psikologis pemain tersebut. Apalagi pemain muda kan, terkadang pemain muda itu suka lebih tertekan, lebih nggak enakan, lebih lebih kurang nyaman bila main sama seorang senior terus dimarahin sama seniornya gitu, sehingga mentalnya malah bukannya bagus malah ngedrop. Nah, di situ yang harus pelatih masuk ke dalam psikis seorang pemain tersebut, pemain muda lah intinya. Ya, oke. Saya kembali ke Bung Gita. Bung Gita, untuk memenuhi standar kompetensi seorang coach atau pelatih, tentu kan banyak faktor soal pengalaman, kemudian bagaimana mengukur itu kan ada sertifikasi ya, kalau saya tidak salah ya. Nah, apa yang Ya. lebih penting khusus untuk menangani kelompok umur menjadi coach di Indonesia nih, Bung Gita? Kalau saya pikir sertifikasi sih semuanya rata-rata akan sama ya. Artinya pelatih-pelatih kita seperti Nova Arianto, apalagi Pak Coach Indra Safri, sertifikasinya kan sudah sangat tinggi sekali. Ya, Tapi saya pikir ya itu tadi, bagaimana dia bisa menyatukan tim-tim ini. Kalau pelatih senior kan enak ya, pemain-pemainnya sudah ada bermain secara reguler di satu klub, walaupun kadang-kadang menit bermainnya tidak banyak, tapi mereka sudah terbiasa dalam berbagai macam kompetisi. Ini yang harus dilakukan oleh bagaimana, saya juga tidak yakin bahwa mereka harus dari awal mengajarkan passing dan segala macam. Passing gagal seperti halnya yang dikatakan di banyak sekali media, kok pemain kita nggak bisa passing, itu lebih karena tekanan lawan yang membuat mereka tidak bisa passing. Saya nggak yakin kayak Donitri, Kadek Arel, dan yang lain-lain passingnya itu tidak sempurna karena mereka keluaran sekolah sepak bola yang bagus. Tapi ada satu pengalaman pada saat saya nonton di Sidoarjo atau latihan-latihan mereka di Madia, bahkan di kualifikasi Piala Asia kemarin di Madia. Bima Sakti itu sering banget teriak-teriak di pinggir lapangan, Doni, main simple, main simple. Terkadang pemain-pemain muda kita karena emosi pengen dribbling dan tidak melakukan passing pada saat yang tepat. Itu tugas dari pelatih untuk memberitahu kapan harus memberikan passing. Karena pemain-pemain muda ini kan apa ya, emosinya masih jika ditekan lawan kemudian tidak melihat lawan bebas, mereka akan apa ya, kehilangan kontrol untuk melakukan apa yang sudah disepakati bersama, seperti passing di saat yang tepat. Hal-hal seperti ini yang harus ditangani oleh seorang pelatih untuk bisa melatih di usia muda seperti ini. Memang sangat sulit karena kalau kita lihat kan banyak yang mengatakan bahwa usia muda kenapa diberikan target, tapi kan PSSI sekarang targetnya ingin bermain di Piala Dunia, ya. dan negara-negara lain juga diberikan target. Ya mau nggak mau federasi juga memberikan target. Ini yang mungkin akan menjadikan tekanan bagi para pemain sendiri. Kalau saya melihatnya sih seperti itu ya jadinya ya. Kalau Dan targetnya ditambah tadi yang begitu, seperti Bung Bung Sahar Gita, bilang, apakah ya tidak bagaimana? akhirnya ada satu fase atau satu proses yang kemudian harus dilompati, di skip gitu? Jadi soal pembinaan tadi ke pemain-pemain, karena kan targetnya langsung masuk Piala Dunia. Iya, langsung Piala Dunia junior ya, maksudnya Iya, Piala iya. Dunia Under 20 ya. Itu tadi. Ya mau nggak mau mereka ya harus diberikan apa ya, harus diberikan target, dan target ini yang terkadang banyak yang pro dan kontra. Kenapa junior harus diberikan target? Tapi kan targetnya tidak harus juara. Untuk masuk ke Oh, Piala Dunia kan tidak harus juara, setidaknya masuk iya. semifinal. Yang penting masuk Sulitnya Piala adalah Dunia itu begitu tadi. ya? Iya, kompetisi yang mereka alami itu dari daily atau monthly itu kan tidak berkesinambungan. Hmm. Kalau Bung Sahar tadi, bahkan kalau kita lihat sampai 2017 itu, sebelum pertandingan Liga 1 selalu ada pertandingan Liga 1 Under 21 atau sesudahnya. Sekarang kan enggak, benar-benar Liga 1, liga yang bisa menjual, yang
benar-benar dijalani dengan sangat baik. Dan juga Liga 2. Yang lain-lainnya kan EPA juga tidak berkesinambungan, bahkan baru saja diselesaikan, tapi Ya. kita tidak tahu tahun depan apakah akan jalan lagi dengan cepat, hal-hal seperti ini. Karena bakatnya pun sebenarnya banyak ya, tapi kalau tidak ada kompetisi ya Betul. bakat itu juga tidak akan keluar jadinya. Ya, oke. Saya ke Bung Sahar lagi. Bung Sahar, ini ada yang penting juga nih kalau kita bicara manajemen mental ya kan. Bagaimana seorang pemain itu harus menata mentalitasnya, memanage perasaannya di lapangan, apalagi beberapa ajang terakhir timnas muda kita ini kan kebobolan selalu di awal gitu kan. Nah, itu kan biar nggak drop, biar nggak down, itu strategi Anda coba di-share kepada junior-junior Anda. Gimana manajemen mental itu biar kita bisa oke gitu. Manajemen mental itu sebenarnya bagi saya sendiri itu sistem support, Mas. Jadi tidak bisa ditumbuhkan dari diri sendiri, karena walaupun kita ingin saya bisa, tapi kalau tidak ada sistem support itu tidak akan membantu untuk muncul dengan kuat, Mas. Jadi masalah mental bagi saya di dalam tim harus ada sistem support dari support pelatih, system dari yang paling dominan siapa kira-kira, Bung Sahar? Keluarga atau pacar, ayang atau fans? Ya, kalau utama pasti utama dari keluarga dulu, mungkin dari ibu, dari bapak. Kedua di dalam tim itu sendiri, yaitu bapaknya sendiri seperti pelatih gitu kan. Setelah pelatih itu baru di teman-teman, di lingkungannya itu, karena sistem support itu yang diperlukan di dalam suatu tim. Berjalannya suatu tim itu terjalin karena ada chemistry, saling kepemahaman di saat bermain itu, sehingga menjadikan permainan itu cantik. Oh, pemain ini butuhnya dipassing seperti ini, pemain ini tidak bisa dibelikan bola bila seperti ini. Itu kan akan terjalin bila mana saling support system gitu, Mas. Makanya mental itu juga harus di support system juga, nggak bisa kita membangunnya dalam diri sendiri, untuk sendiri gitu loh. Jadi harus ada tetap support system, karena tim ini kan tim ya, bekerja bareng-bareng, bukan sendiri. Mungkin kalau atlet sendiri kayak bulu tangkis yang main single itu harus diri sendiri, yang supportnya mungkin hanya pelatih gitu loh. Iya, iya. Atau mungkin juga menurut Bung Sahar pengaruh nggak kalau misalnya para pemain ini sudah sering terlibat dalam berbagai laga, liga, kompetisi, sampai mungkin yang levelnya menjadi pemain timnas begitu, mentalitasnya mungkin berbeda begitu? Iya, Mas, itu berpengaruh sekali dalam kompetisi. Yang tadi Bung Gita sebutkan bahwa kompetisi di kita kan memang tidak berjalan ya, under 20, under 23 gitu kan, itu tidak ada ya. Mereka setelah under 20, under 90 dia langsung ke senior, sedangkan di senior mereka tidak mendapatkan jam bermain yang sangat banyak. Walaupun di saat mereka ada panggilan dari timnas, baru pemain tersebut dimainkan oleh si pelatih tersebut di klub tersebut gitu loh, sehingga dia dapat menit bermainnya itu di saat ada pemanggilan timnas saja gitu loh. Jadi menurut saya itu tidak efektif, sehingga pemain tersebut tidak mendapatkan kepercayaan diri, mentalnya juga belum kuat gitu. Makanya yang kita butuhkan itu, kenapa kompetisi under 20 atau under 20 itu tidak dilanjutkan lagi seperti zaman waktu saya gitu, karena yang seperti itulah yang dibutuhkan untuk anak-anak di bawah under 23 atau under 21, sehingga si pemain tersebut bisa mendapatkan mentalitas, kualitas, dan di bermain juga mereka mendapatkan kepercayaan diri di saat mereka bermain di profesional. Iya, mungkin maksudnya itu mengandalkan the power of kepepet kali ya, tapi untuk sepak bola mana bisa ya, harus berjenjang pembinaannya. Oke. Saya balik ke Bung Gita. Bung Gita, masih soal support system atau sistem pendukung. Selain faktor keluarga, misalnya rekan, sahabat, dan sebagainya. Kalau kita bicara sebagai sebuah mekanisme ekosistem kepelatihanan, itu support system yang paling menunjang apa sih menurut Anda? Kedekatan dengan pelatih ya, saya pikir ya. Dan kalau kita lihat kan, saya yakin Coach Indra itu dekat dengan pemainnya. Sama juga dengan Coach Sintayong pasti dekat dengan pemainnya. Jadi dari satu sisi ini ya tidak bisa disangkal lagi bahwa ini sudah terjadi di tim kita secara chemistry-nya. Cuman ya itu tadi,
eh, juga kedekatan di antara pemain juga pasti sudah terjalin dengan baik. Tapi minimnya para pemain-pemain berkualitas yang punya menit bermain ini yang benar-benar menjadi persoalan mungkin. Kalau kita lihat kan, lihatlah caranya Donitri bermain. Kadang-kadang kan dia seperti membawa timnya sendiri ya di Shenzhen itu ya. Iya. Contohnya pada saat pertandingan melawan Yaman, bagaimana dia melakukan umpan terobosan 3 kali yang tidak bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekannya. Artinya kan yang menonjol memang dia. Itu kenapa? Karena dia sering banyak menit bermain bersama Persija. Oh, iya. Kemudian Kadek Arel juga dia yang terbaik di antara para center back. Tapi dia jadinya sepertinya kesalahan ada di wilayahnya dia. Kenapa? Karena tadi di menit-menit akhir, di menit-menit awal selalu mereka kebobolan. Sehingga seperti ada mental block pada saat berhadapan dengan lawan-lawan. Nah, mental block ini yang harus dipatahkan dan ini tugasnya pelatih. Itu makanya kedekatan dengan pelatih ini. Dan saya juga tidak bilang bahwa itu tidak dilakukan oleh Coach Indra, tapi balik-balik lagi lawan yang lebih waspada terhadap kelemahan kita. Jadi Kalau ada pemain menonjol, salah satu saja di dalam timnas begitu, emang dia tidak bisa kemudian menularkan energinya kepada teman-temannya yang lain? iya, tergantung juga timnya ya. Dia sebenarnya saya lihat di tim senior cara Jay Izzes untuk sang kapten untuk memberikan influence kepada rekan-rekannya itu sangat luar biasa ya. Iya. Tapi itu pun kita punya kelemahan, penyelesaian kita tetap tidak punya kemampuan penyelesaian. Dan saya lihat under 20 ini di tengahnya oke, tapi di depan yang kita tidak punya pemain-pemain yang bisa menyelesaikan. Itu kenapa? Jika kita kebobolan di menit-menit awal, saya pada saat siaran pertandingan pertama sudah bilang, kita uji coba melawan Jordan, melawan Suriah, selalu kebobolan di menit awal. Ini diusahakan jangan kebobolan di menit awal, karena kita susah cetak gol. Tetap aja kebobolan di menit awal. Jadi mental block seperti ini yang mau tidak mau akan sulit bagi Donitri untuk melakukan pengaruh pada teman-temannya karena sudah jebol duluan dan terbukti tidak bisa dilakukan. Oke. Apapun, saya juga tidak menyalahkan pemain, tidak juga menyalahkan pelatih. Lawan yang lebih hebat. Tim ini memang agak sulit untuk bisa bersaing di Asia kali ini. Oke, saya balik ke Bung Sahar. Bung Sahar, ini kan harus ada masa transisi yang cepat. Setelah Coach Indra, the next coach itu menurut Anda dia harus ngapain dalam waktu cepat mempersiapkan strategi seperti apa, Bung Sahar? PSSI pasti di saat dia mengambil keputusan pemecatan ke Coach Indra, pasti dia sudah merencanakan pelatih baru untuk timnasnya gitu loh Mas. Nggak mungkin pelatih ini dipecat tiba-tiba pelatih baru itu dicari-cari kan. Iya. Mencari pelatih itu tidak gampang, tidak seperti membalikan telapak tangan sehingga kan Iya. PSSI juga punya tim analis untuk mencari kriteria pelatih itu harus yang seperti apa gitu kan. Jadi nggak gampang lah seperti pemecatan pelatih timnas senior juga kan seperti itu. Sebelum terjadinya pemecatan pasti ada yang disiapkan gitu. Jadi saya rasa sih PSSI sudah merencanakan itu kalau memang terjadinya hal seperti ini. Ya, kita harus percayakan itu ya kepada PSSI ya. Anda percaya? Ya, saya percaya karena apapun itu PSSI juga pasti punya tanggung jawab di saat penggantinya Coach Indra nanti. Oke, Bung Gita, saya nyambung dari statementnya Bung Sahar tadi, artinya ketika Coach Indra purna tugas, PSSI tentu sudah siap dengan siapa penggantinya, bukan mencari-cari calon pengganti. Atau mungkin kondisinya adalah sudah punya calon pengganti, kemudian mencari-cari dosanya Coach Indra. Enggak juga ya mungkin Enggak ya? Maksudnya, saya nggak berani ngomong gitu. Tapi mungkin melihatnya gini, kan rasa-rasanya federasi ini pengen levelnya naik untuk lolos ke Piala Dunia. Ya. Tadi, kalau senior diganti dengan Belanda, saya justru melihatnya bahwa akan ada nama Belanda yang kemudian muncul. Ya, saya melihatnya Van den Burg. Kenapa Van den Burg? Karena dia kan pegang under 23 untuk SEA Games. Kalau dia berhasil di SEA Games, kenapa tahun depan dia nggak megang under 20? Toh tugasnya di under 23 SEA Games kan sudah selesai. 23 Piala Asia under 23 kan masih di pertengahan tahun depan. Under 20 juga sama. Itu kenapa dia nggak pegang dua-duanya? Saya pikir ke arah sana. Atau bahkan kan beberapa hari ini ada nama Vincent Bogarde, asisten pelatih Ajax yang disebut-sebut. Apakah dia? Karena itu nama Belanda juga. Walaupun secara track record juga dia tidak terlalu baik. Bukan tidak terlalu baik, hanya sebagai asisten pelatih
belum sebagai pelatih utama. Ya. Tapi siapa tahu itu yang akan terjadi. Atau sekalian Coach Nova, kenapa enggak? Karena ya itu tadi yang saya katakan, toh timnya yang under 17 nanti kalau berhasil di Piala Dunia akan menjadi pengisi under 20. Kenapa enggak? Itu kan berkesinambungan jadinya. Oke, ini karena Bung Gita sudah sebut nama-nama ya, langsung aja kita coba ulas satu persatu lah ya. Ini calon atau kandidat yang akan menggantikan Coach Indra. Misalnya ada nama Lansat juga jangan lupa ya, Bung Gita ya, Denny Lansat ya, Oh iya, asisten Lansat, pelatih ya. Kluivert ya. Kemudian Vandenberg Anda sudah sebutkan. Bagaimana dengan Bima Sakti, Kurniawan Dwi Yulianto, Nova sudah Anda sebutkan. Nah, Ya. coba satu-satu kira-kira plus minusnya gimana nih, Bung Gita? Nanti Bung Sahar juga akan bahas soal ini. Waduh, nyebut nama teman-teman nih jadinya nih. Nova kan udah terbukti dengan under 17, berhasil lah lolos ke Piala Asia. Walaupun kita belum tahu nanti kiprahnya di Piala Asia gimana. Beruntungnya dia adalah kita masuk ke grup yang lumayan ringan, hanya Korea Selatan. Yang lainnya kan Yaman dan Afghanistan. Dan kalau masuk ke 8 besar udah pasti lolos ke Piala Dunia. Ini mungkin keuntungan Nova dibandingkan dengan Coach Indra yang grupnya berat. Jadi ya kalau dia berhasil ya kenapa dia tidak lanjutkan. Kurniawan saya nggak tahu kontraknya dengan Como nanti gimana. Karena dia kan setelah selesai di under 20 akan kembali ke Como. Atau dia jadi salah satu asisten lokal yang akan mendampingi Patrick Kluivert nantinya. Ya. Kalau harus memilih kan pasti dia lebih memilih tim senior dibandingkan dengan under 20. Bima Sakti iya, karena dia pernah menangani tim kita di Piala Dunia under 17. Walaupun juga tidak lolos ke 16 besar saat itu. Hanya ada di urutan ketiga dan tidak lolos sebagai salah satu urutan ketiga terbaik. Tapi dia punya kemampuan menangani adik-adiknya di senior, di junior ini. Jadi saya pikir dia salah satu kandidat juga. Nah, di antara dua lokal itu ya pasti antara Nova dan juga Bima Sakti. Saya nggak yakin Kurniawan karena kalau sudah diambil oleh Kluivert, pasti Kluivert ingin fokusnya ke timnas senior. Oke. Bung Sahar, dari nama-nama tadi silahkan coba analisa Anda yang paling layak the next coach siapa? Ya, tidak ada salahnya ya, Mas, karena Coach Nova juga udah sukses bawa U17 dan juga di situ juga ada senior saya, Mas Bima. Jadi menurut saya kalau masalahnya ingin mempertahankan pelatih lokal di under 20 ke bawah, kualitas mereka juga patut dicoba untuk menangani level di atas under 17 atau under 19. Menurut saya itu tidak jadi masalah karena kan kinerja pelatih itu di saat hasil apa yang didapatkan nanti, bila mana memang hasil tidak baik, itu kan nanti ada evaluasi lagi. Kalau saya sebagai mantan pemain dan juga mantan juga pemain timnas, setidaknya ada kesempatan itu diberikan kepada Coach Nova atau Coach Bima untuk menangani under 20 gitu loh, Mas. Kenapa? Menurut saya sih seperti itu. Alasannya apa? Mungkin bila mana pemain di bawah U20 itu terkadang terhalang seperti bahasa atau terhalang seperti gimana ya, mendekatkan diri dengan pelatih asing gitu ya, sehingga pelatih asing tuh mau seperti ada apa sih, terkadang ada kultur gap ya. Iya, terkadang si pemain itu ngerasa saya harus bagaimana ya ngedekati si pelatih ini, sedangkan si pelatih ini kamu harus begini, sedang si pemain itu kadang nggak ngerti gitu. Nah, cara pendekatan seperti itu yang terkadang menurut saya terkendala. Jangankan di timnas, di klub profesional pun saya pernah merasakan seperti ini. Pelatih maunya begini-begini, saya udah melakukan begini-begini, tapi kok kayaknya ada yang kurang, ada yang bagaimana. Nah, hal seperti itu yang pernah saya alami, ya mungkin saya bisa membicarakannya di sini. Oke, ini berdasarkan pengalaman pribadi langsung ya, jadi bukan endorse ya, Bung Sahar ya. Pengalaman aja. Iya. Oke, ini menarik soal bagaimana komunikasi antara pelatih dengan pemain. Tapi kita rehat dulu, Bung Sahar dan juga Bung Gita, karena saatnya sekarang sudah masuk waktu maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Kami lanjutkan setelah maghrib. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam NTV Prime Dialogue. Saya Doni De Keyser. Saya tengah berbincang dan berdiskusi dengan Gita Suwondo, analis sepak bola, dan juga mantan pesepak bola profesional nasional Sahar Ginanjar. Dan terakhir kita lagi evaluasi termasuk menduga-duga ya, Bung Gita kira-kira
lebih cocok coach lokal atau interlokal atau yang non lokal menurut Anda? Kalau tadi Bung Sahar endorse-nya ke pelatih lokal aja gitu. Tentu semua ada alasannya, Bung Gita. Ya, ngelihatnya mungkin seperti ini ya, Kak. Kalau seperti yang dikatakan oleh Bung Sahar tadi bahwa cocoknya pelatih lokal adalah karena rata-rata pemain kita adalah pemain-pemain yang homegrown players yang dibesarkan di sini. Ya. Jadi rasa-rasanya untuk masalah komunikasi akan seperti itu. Dan sudah ada beberapa kandidat yang tadi kita sebutkan tadi. Sekarang pertanyaannya, apakah mereka akan bisa berhasil? Kalau levelnya ASEAN, saya rasa dengan talenta-talenta yang kita miliki, kita akan sangat berhasil. Walaupun Australia masuk sekalipun ya di AFF nantinya, seperti tahun lalu. Tapi masalahnya adalah kita kan ingin lebih lanjut untuk bisa bicara jauh di Asia. Itu ada program akselerasi yang selalu didengung-dengungkan oleh federasi. Saya juga tidak terlalu setuju kalau ini untuk under 20. Kenapa harus pelatih asing? Kenapa harus banyak sekali pemain diaspora yang datang? Kenapa? Karena kalau diaspora mau datang untuk akselerasi, oke ke senior, tapi tidak ke under 20. Jadi saya sih lebih memilih pelatih lokal dibandingkan dengan pelatih-pelatih asing ya. Kenapa tidak mencoba Kurniawan? Kenapa tidak mencoba lagi Bima Sakti? Kenapa tidak mencoba Coach Nova Arianto yang terbukti bagus bersama under 17? Anda sejalan juga dengan Coach Indra kan yang sebenarnya lebih senang pemain-pemain lokal begitu ya? Iya, karena kalau junior rasa-rasanya kenapa kita harus nyari keluar ya? Oke lah Jens Raven untuk pengisi posisi nomor 9 yang memang tidak dimiliki oleh lokal. Balik-balik lagi karena tidak ada striker yang dilahirkan dari kompetisi sejauh ini. Bahkan kompetisi senior pun harus kita akui bahwa posisi nomor 9 itu punya pemain asing. Jadi kenapa tidak mencoba pelatih lokal juga? Toh ini masih junior. Tidak harus cepat-cepat untuk bisa berprestasi ke jenjang yang lebih tinggi. Artinya mencobalah. Kita harus tetap mencoba untuk bisa bersaing di Asia dengan pelatih lokal dan juga pemain-pemain yang ada sekarang. Tapi kalau PSSI maunya Piala Dunia gimana? Ya itu dia, susah juga. Saya tidak dalam posisi untuk menyanggah mereka karena itu haknya mereka. Ini menarik soal pemain lokal ataupun non lokal ya, Bung Sahar. Saya sudah bisa nangkap pesan Anda. Tapi Bung Sahar misalnya nih, pemain diaspora ada 1-2 orang mungkin untuk memperkaya gaya bermain, ya meningkatkan komunikasi pemain dengan pelatih misalnya. Bolehlah 1-2 orang pemain diaspora itu masuk di kelompok umur. Anda setuju apa enggak, Bung Sahar? Ya kalau untuk 1-2 aja saya sendiri mentoleransi lah. Maksudnya saya menyetujui itu. Karena mungkin di saat ada 1-2 orang itu dia bisa memberikan motivasi lebih. Di mana mungkin dia berkompetisi di negara lain. Dan dia juga aktif, menit bermainnya banyak, itu bisa memberikan motivasi, memberikan dorongan mental terhadap pemain-pemain lokal kita. Tetapi kalau untuk lebih banyak diaspora di dalam under 20, saya rasa kasihan kita punya talenta-talenta untuk berjenjang ke depannya. Menurut saya seperti itu, karena kita pun sebagai pemain senior, melihat diaspora di senior aja rasanya melihat pemain kita nggak ada yang asli binaan gitu, sehingga mendatangkan diaspora banyak. Datang lagi karena saya melihat perjuangan pemain yang kita berkompetisi secara aktif dan secara menit bermainnya banyak pun akhirnya tersisihkan juga gitu, tidak dapat menit bermain di situ. Yang saya lihat paling yang bermain di senior pun hanya paling Arhan, terus Marcelino, itu pun hanya 1-2-3 orang. Sisanya kan diaspora. Kita tidak mengucilkan diaspora atau saya tidak menerima datangnya diaspora karena dia keturunan Indonesia ya. Tetapi kan ini mau dibawa kemana gitu. Oke, targetnya Piala Dunia. Terus sesudah itu apakah akan diaspora terus gitu? Kan kasihan gitu pemain lokal yang sudah berjuang juga gitu. Itu sih menurut saya. Kalau buat timnas junior, kipernya asing gimana? Diaspora? Setuju nggak? Sayang banget ya sebenarnya. Ini kiper ini. Tanya ke kiper nih. Ya benar Bung Gita ya. Saya rasa sayang lah kalau sebenarnya kan kita kekurangannya memang di nomor 9. Bung Gita kan tadi bilang juga
karena kita mentoknya itu di penyerangan, finishing akhirnya tidak ada, sehingga kalau kebobolan di menit awal kita mengejar golnya susah. Ya itu problem di Indonesia itu dari dulu kan sebenarnya striker ya. Kita lihat aja di kompetisi senior aja, pasti didominasi oleh pemain asing striker Betul. itu. Tidak ada yang zaman dulu seperti Mas Kurnia, Mas BP gitu. Itu udah nggak ada lagi. Sekarang udah tidak terlihat. Hampir semua di 18 klub saya lihat asing. Liga 2 pun sama. Depannya pasti pakai asing, bukan lokal kebanyakan. Kan seperti Iya. itu. Oke, baik. Bung Gita, berarti siapapun pelatih atau coachnya, kayaknya PR-nya juga berat ya. Menurut Anda, Bung Gita, prioritas utama apa dulu nih? Saya pikir sih timnas yang mana nih? Under 20, ngomongin Ya, under 20 lah. ya? Ya, yang penting adalah bagaimana kita lihat talenta. Kan nanti kan tahun depan itu kan under 20 akan ada gabungan dari under 20 yang masih sekarang sudah main untuk under 20 dan juga dari under 17 yang nanti keluaran dari Piala Asia under 17, insya Allah juga Piala Dunia under 17 kalau lolos ya. Saya pikir juga ini yang harus benar-benar maksimalkan untuk bisa menjadi yang terbaik. Syukur-syukur bukan sekedar jadi juara di ASEAN, tapi juga lolos ke Piala Asia berikutnya dan juga lolos ke Piala Dunia. Karena saya nggak tahu Piala Dunia Under 20 itu akan menjadi 48 finalis atau tidak nantinya di pagelaran tahun 2027 ya. Karena sekarang kan Under 17 Piala Dunia sudah 48 finalis karena sampai 2029 kan akan main di Qatar terus. Under 20 baru 24 finalis. Kalau nanti 48 finalis kan berarti lolos dari putaran grup sudah bisa masuk ke Piala Dunia. Ya. Ya kenapa kita tidak maksimalkan skuad yang ada sekarang? Kalaupun ada pemain asing ya sudah ada James Raven. Kemudian Weber Jardim. Weber Jardim pun bukan pemain asing ya. Dia bukan naturalisasi. Dia punya 2 paspor yang boleh memilih. Jadi saya pikir cukup itu saja untuk kita maksimalkan nantinya. Oke, baik. Bung Gita, Bung Sahar, kita akhiri sampai di sini diskusi kita. Terima kasih atas banyak sekali highlight dan masukan dari Anda berdua. Dan khususnya kepada Coach Indra Safri, kita ucapkan terima kasih atas pengabdiannya kepada timnas kita, kepada Merah Putih. Dan siapapun pengganti Coach Indra Safri, kita doakan semoga sukses dalam bertugas. Terima kasih Bung Gita, Bung Sahar. Selamat malam. Sama-sama. Ya, pemirsa jangan kemana-mana karena NTV Prime masih akan berlanjut sesaat lagi. Tetap bersama kami.